titipan 100 dinar tadi, yang mana 100 dinar ini kalau ditaksir dengan rupiah 200 juta lebih nominal. Aku ambil titipan 200 juta tadi atau 100 dinar tadi, aku bawa, aku serahkan kepada disebut dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Baitin Nabiyil Mukhtar, naqala Syekh Abdurrahman Al-Ajhuri Al-Maliki fi kitabih Masyariqil Anwar, anna rajulan minal Maghrib azama ala tawajjuh ila al-hajj fa'atahu akhar 100 dinar wa qala tu'tiha bil madinati li rajulin syarifin sahihin nasab. Disebutkan Syekh Abdurrahman Al-Ajhuri menukil dalam kitab beliau Masyariqil Anwar satu hikayat, satu cerita zaman dahulu. Ada seseorang dari daerah Maghrib, daerah Maroko dan sekitarnya. Ia bertekad ingin berangkat ke tanah suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian ada orang lain dari daerah Maghrib itu pula menitipkan uang sejumlah 100 dinar. Kemudian yang menitipkan ini berkata kepada orang yang ingin berangkat haji tadi, berikan 100 dinar ini kepada seseorang yang nasabnya sahih, seorang syarif atau habib, keturunan dari ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma wasala sa'ala 'anil ashraf. Ketika orang Maghrib ini yang membawa titipan 100 dinar sampai di Madinah, ia pun bertanya kepada orang sekitar, mana ashraf di sini? Mana habaib? Mana keturunan ahlul bait yang ada di Madinah? Faqalu lahu innahum minasyi'ah yasubuna syaikhain. Ada di sekitar Madinah ini ahlul bait, habaib, akan tetapi rata-rata madhab mereka madhab Syiah yang mencaci asy-syaikhaini, dua orang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Fakarihal i'ta. Orang yang membawa titipan 100 dinar ini pun merasa berat untuk menyerahkan titipan 100 dinar tadi kepada habaib di situ, dikarenakan ia dengar rata-rata di sana bermadhab Syiah habaibnya. Fajalasa bijamhi rajulun bil Madinah. Faqala lahu a anta syarif? Qala na'am. Qala lahu ma aqidatuk? Qala syi'iyyun. Fakariha al-i'ta' lahu. Ketika orang Maghrib ini duduk di Madinah di satu tempat, tiba-tiba ada laki-laki duduk di sebelahnya. Orang dari daerah Maghrib bertanya pada laki-laki tadi, "A anta syarif? Hei fulan, apakah engkau ini seorang syarif, seorang habib?" Dijawab oleh orang yang duduk sebelahnya, "Na'am, iya. Aku ini syarif, habib." Kemudian ditanya lagi oleh orang Maghrib tadi, "Ma aqidatuk? Apa akidahmu kalau aku boleh tahu? Apa madhabmu?" Dijawab oleh orang tadi, dijawab oleh habib tadi yang duduk di sebelahnya, "Syi'i. Akidahku Syiah." Fakarihal i'ta' lahu. Kemudian orang Maghrib ini pun kembali merasa berat hati menyerahkan titipan 100 dinar tadi, karena mendengar ini pun madhabnya Syiah juga. Qala fanimtu tilkal lailah fara'aitu annal qiyamata qamat. Orang dari daerah Maghrib tadi pun di malam hari itu tidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi melihat hari kiamat telah terjadi. Kiamat telah bangkit. Wan nas yajuzuna 'ala sirat. Dan saat itu dalam mimpinya ia lihat orang-orang pun menyeberangi jembatan sirat. Orang-orang yang ia lihat menyeberangi jembatan sirat. Fa'aratu jawaza famana'atni Fatimah radhiyallahu anha. Aku pun ketika melihat orang-orang menyeberangi jembatan sirat, aku pun mencoba untuk menyeberanginya. Dan ketika aku ingin menyeberangi jembatan sirat, tiba-tiba putri Rasulullah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha melarangku, menghalangiku untuk menyeberangi jembatan sirat. Faqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyakautu lahu. Kemudian saat Siti Fatimah melarangku menyeberangi jembatan sirat,
tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun fasyakautu lahu, aku pun mengadu kepada Rasulullah. Mengadu bahwa aku, ya Rasulullah, saya ingin menyeberang jembatan Sirat, akan tetapi dilarang putrimu Fatimah. Faqala laha lima mana'tihi. Rasulullah pun berkata kepada putri beliau Siti Fatimah, wahai putriku Fatimah, kenapa engkau larang orang ini untuk menyeberang jembatan Sirat? Faqalat, qata'a rizqa ibni. Orang tersebut, wahai ayahku, telah memutus jalur rezeki putraku. Orang tersebut memutus rezeki anakku atau cucuku, maksud Siti Fatimah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu ma mana'ahu illa min kaunihi yasubbu asy-syaikhain. Rasulullah kemudian berkata lagi kepada Siti Fatimah, wahai putriku Fatimah, orang tersebut tidak menyerahkan titipan uang kepada putra-putramu, cucu-cucumu, dikarenakan ia lihat anak cucumu di Madinah tersebut, mereka mencaci dua orang sahabatku. Mereka mencaci syaikhain, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Qala, faltafatat Fatimatu radhiyallahu anha ila asy-syaikhain. Ketika Rasulullah menyampaikan hal itu kepada Siti Fatimah, Siti Fatimah kemudian menolehkan wajah beliau, menatap dua sahabat Nabi. Ternyata di situ pun ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Siti Fatimah menatap mereka berdua, dua sahabat agung Nabi ini. Kemudian Siti Fatimah berkata, wa qalat lahuma atu'akhidhani waladi bidzalik. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, apakah engkau mau menuntut keturunanku, putraku, dikarenakan ia telah mencaci kalian berdua? Faqala la basamahna. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang agung ini, dua sahabat Nabi yang mulia ini berkata, la, wahai Fatimah, kami tidak akan menuntut di hari kiamat kelak orang-orang dari kalangan putramu yang mencaci maki kami. Basamahna, kami maafkan mereka, kami maafkan orang tersebut. Faltafatat ilayya. Kemudian Siti Fatimah pun menatap kepadaku, kata orang dari Maghrib yang membawa titipan tadi. Wa qalat, malladhi adkhalaka baina waladi wa baina asy-syaikhain. Siti Fatimah berkata kepadaku, kepada orang Maghrib tadi maksudnya. Siti Fatimah berkata, apa urusanmu? Apa urusanmu atas sesuatu yang terjadi antara putraku dan dengan dua orang sahabat Nabi ini? Apa yang membuat engkau ikut campur dengan urusan mereka? Putraku mencaci dua sahabat, tapi dua sahabat yang mulia memaafkannya. Apa urusanmu sekarang? Fantabahtu faza'an fa akhadtul mablagh wajitu bihi ila dzalika syarif wa dafa'tuhu ilaih. Orang dari Maghrib melanjutkan ceritanya, aku pun bangun dari tidurku dalam keadaan takut luar biasa. Aku takut luar biasa. Kemudian aku ambil titipan 100 dinar tadi, yang mana 100 dinar ini kalau ditaksir dengan rupiah 200 juta lebih nominalnya. Aku ambil titipan 200 juta tadi atau 100 dinar tadi, aku bawa, aku serahkan kepada Syarif atau Habib yang tadi duduk di sebelahku. Aku serahkan kepadanya. Fata'ajjaba min dzalik. Si Habib ini pun heran, keheranan. Kenapa ini diserahkan? Tadi tidak mau menyerahkan, tiba-tiba diserahkan. Faqasastu alaihi ar-ru'ya faqala ushhiduka ala anni la asubbuhuma. La ilaha illallah. Diceritakan oleh orang dari Maghrib ini alasan kenapa sekarang diserahkan titipan 100 dinar tadi. Diceritakan mimpi tadi, ia berjumpa dengan Rasulullah, ia ingin menyeberang jembatan Sirat, dilarang oleh Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Kemudian mengadu pada Rasulullah, Rasulullah kemudian menjelaskan pada Siti Fatimah. Siti Fatimah kemudian mengadakan
perbincangan kepada dua sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan inti dari perbincangan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar memaafkan keturunan Siti Fatimah yang telah salah mencaci mereka berdua. Didengarkan cerita ini kepada Habib yang Syiah tadi, kemudian Habib ini berkata, "Ushiduka ala anni la asubbuhuma." Wahai fulan, wahai orang yang dari Maghrib, kata Habib ini, Habib yang tadinya Syiah ini, aku jadikan engkau saksi atau saksikan, setelah ini aku tidak akan mencaci lagi sama sekali dua sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Aku tidak akan mencaci mereka lagi, para sahabat. Ini luar biasa. Pelajaran penting dari cerita yang dinukil dari kitab Nurul Absar ini. Pelajaran penting yang pertama, bagaimana kita harus bersikap terhadap Ahlul Bait Nabi, terhadap keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita lihat madhabnya berbeda dengan madhab umumnya, maka yang harus kita lakukan tetap menghormati mereka. Tetap kita memandang bersambungnya nasab mereka kepada Siti Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila madhabnya salah, itu nanti urusan mereka di hari kiamat. Mereka yang akan malu di hadapan kakek moyang mereka sendiri. Adapun di dunia, sebagai muhibbin, saat kita bermuamalah kepada mereka, bermuamalahlah dengan memandang hubungan atau ikatan nasab mereka yang bersambung. Sehingga kita pun tergolong kelak hari kiamat orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh pembesar-pembesar Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam.